Baik, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Nah, tadi kan kita bicara tentang software operasi ya. Sekarang kita bicara tentang software aplikasi. Berdasarkan tugasnya, application software dapat digolongkan menjadi application software adalah program ya yang biasa dipakai oleh user untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Berdasarkan tugasnya, aplikasi software dapat digolongkan menjadi perangkat lunak hiburan ya, in-app, media player, evolution soccer dan sebagainya. Perangkat lunak pendidikan, contohnya Encarta ya. Perangkat lunak produktivitas kerja, misalnya Word, Excel, PowerPoint, Access, CorelDRAW, SPSS ya, Mozilla Firefox. Perangkat lunak bisnis, contohnya Magic Inventory ya. Perangkat lunak khusus, contohnya ya SIM, DUK ya, EKTP itu dan sebagainya. Perangkat lunak hiburan biasanya digunakan untuk game ya, musik, film dan lain-lainnya. Perangkat lunak pendidikan biasanya kita gunakan untuk mempelajari, merefleksi suatu pengetahuan seperti simulasi, ensiklopedia dan pelajaran bahasa asing. Perangkat lunak bisnis, perangkat lunak yang dibuat untuk menangani aplikasi bisnis seperti persediaan barang dan pembayaran ya. Kayak di perbankan itu ya, di perbankan atau di toko-toko gitu. Perangkat lunak khusus ya dibuat untuk menangani tugas khusus misalnya di rumah sakit, di kepolisian, di perkantoran ya, dan sebagainya. Ada juga perangkat lunak untuk produktivitas kerja. Nah, ini yang kita kenal seperti word processing, spreadsheet, desktop publishing, presentasi grafik, ya, komunikasi, personal information manager, manajemen data, dan sebagainya. Word processing adalah perangkat lunak pengolah kata. Jadi kita tuh bisa menulis ya. Dulu pakai mesin ketik. Dengan adanya word processing, Anda udah nggak perlu lagi karena pakai keyboard. Keyboard bisa dilanjutkan ke printer, kita print. Fitur yang terdapat dalam word processing itu banyak ya. Contohnya spelling checker, grammar checker ya, thesaurus dan sebagainya. Bayangkan Anda dengan adanya Word ya atau Excel ya. Itu berapa banyak pekerjaan yang termudahkan. Excel itu lumayan, nanti bisa menghitung, menganalisa, membuat grafik ya kan. Bisa untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Word bisa menggambar, bisa menulis dan sebagainya. Itu contoh paling terasa lah manfaatnya ya. Word dan Excel. Belum lagi PowerPoint, ada paparan itu yang membuat animasi, membuat narasi dan sebagainya. Software tentu bukan suatu hal yang mudah menyusunnya ya. Software ini adalah sesuatu hal yang berisi program, perintah-perintah, dan itu disusun oleh para programmer. Dan programmer ini mahal bayarannya ya. Jadi Anda bisa juga menjadi programmer asal Anda belajar. Programmer tentu belajar awalnya adalah bahasa pemrograman. Anda belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman, Anda menjadi programmer, Anda bisa membuat software ya. Software ini sangat penting. Jadi sistem komputer itu dengan kecanggihan alat-alatnya, kalau nggak ada programnya juga nggak bisa berfungsi apa-apa gitu ya. Baik komputer mikro, komputer kerja, komputer meja, laptop, notebook, bahkan sampai satelit dan sebagainya. Perangkat lunak ya. Perangkat lunak berdasarkan cara mendapatkan hak patentnya terbagi menjadi perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, rentalware, dan open source. Jadi berdasarkan hak ciptanya, karena banyak orang yang menciptakan dan itu jadi hak patennya ya. Tapi ada juga yang gratis ya. Perangkat lunak komersil adalah perangkat yang harus dibeli dan punya hak cipta. Perangkat lunak domain publik adalah perangkat lunak bersifat gratis dan tidak mempunyai hak cipta. Shareware adalah perangkat lunak yang bebas digunakan untuk pengujian dan terkadang selamanya, ya kan? Namun pembuat mengharapkan dana dari pengguna. Freeware adalah perangkat lunak yang digunakan tanpa harus membayar sama sekali. Rentalware adalah perangkat lunak yang digunakan dengan cara menyewa dan memiliki
memiliki hak cipta. Open source ya, open source itu perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode ya, kode sumber dan dapat digunakan oleh siapapun dan bebas untuk berpartisipasi dalam mengembangkan suatu perangkat lunak sendiri. Contohnya seperti Android ya, atau Linux dan sebagainya. Saya rasa sampai di sini pemaparan saya tentang software ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut itu di WA group yang saya bagi ya, dalam WA group itu. Sebenarnya saya ingin juga kita ini Zoom meeting ya. Tapi kalau jam-jam seperti ini sepertinya agak ada gangguan sinyal. Khawatirnya para mahasiswa juga tidak bisa mengikuti dalam Zoom meeting. Namun kan kita usahakan paling tidak 2 kali atau 3 kali kita melaksanakan Zoom meeting ya, karena itu sebagai salah satu hibrid kita ya, atau salah satu sistem perkuliahan kita ada tatap muka ya. Nanti kita usahakan Zoom meeting, siapkan para mahasiswa itu HP-nya ya, dan juga kuotanya, karena lumayan besar juga itu untuk kuota dalam hal Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar dalam rangka mencapai masa depan yang cerah dan kita harapkan kita semuanya memiliki kesempatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kita sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.